Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Selamat berjumpa dalam seri Doa Pra-Pentakosta hari yang keempat malam ini. Saya, Andika Saputra, mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk merenungkan dan belajar bersama firman Tuhan dengan tema bersyukur untuk pemerintah yang peduli pada masyarakat. Mari kita teduhkan hati kita dengan sebuah lagu pujian. Syukur untuk semua rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dalam lagu doa kami yang barusan kita dengarkan,
Lirik lagu mengatakan, bagi bangsa ini kami berdiri, kami membawa doa kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi, dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Sebuah pujian yang indah dan lirik lagu yang bagus boleh kita rasakan. Lagu doa kami, doa buat kami semua. Di dalam kolom warga di internet, ratusan komentar, khususnya dalam 1-2 tahun terakhir ini mengomentari pujian lagu doa kami ini. Tentunya banyak dikaitkan khususnya dengan pemulihan di era COVID. Banyak harapan, permohonan ditulis kepada Tuhan untuk pribadi, untuk menolong keluarga, untuk menolong situasi masyarakat yang pada saat itu mencekam. Mohon bantuan agar Tuhan menolong. Lagu ini mengingatkan agar kita semua berharap kepada Tuhan. Pada saat ini situasi sudah lebih lega, kita boleh mensyukurinya karena kita sudah masuk ke dalam PPKM level 1. Tuhan sudah menjawab doa-doa, harapan-harapan sesuai yang sudah dinaikkan. Tuhan tentunya menjawab salah satunya melalui pemerintah, melalui berbagai program pemerintah, baik secara aturan, disiplin, memakai masker, vaksin, booster, dan berbagai hal. Semua sudah dilakukan, itu adalah usaha dari pemerintah. Bapak Ibu, mari kita buka renungan malam ini dengan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini kami mau belajar dari firman-Mu. Buka hati kami agar kami bisa melihat dengan hati, bersyukur buat pemerintah yang peduli, melalui orang-orang yang Tuhan pilih. Ampuni kami Tuhan bila kami kurang bersyukur dan menganggap semua itu biasa-biasa saja. Ajari kami memahami bahwa Tuhan yang punya rencana dan karya, dan ajar kami semakin mengenalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahan bacaan diambil dari Keluaran 18 dan dari Roma 13. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Keluaran 18 ayat 15, 24-26. Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Mertuanya dalam hal ini adalah Imam Yitro yang memberikan nasihat setelah Musa bercerita tentang tugasnya memimpin bangsa Israel. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukanlah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Bacaan kedua dari Roma 13 ayat 1 sampai dengan 5 sebagai berikut. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika orang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, berbicara tentang pemerintah, maka ada berbagai pemikiran dalam benak kita. Ada pemerintah yang baik, ada pemerintah yang peduli, tapi ada juga pemerintah dianggap payah. Ada juga pemerintah yang tidak peduli, pemerintah yang korupsi, pemerintah yang tidak adil, dan lain sebagainya. Tentu beragam cara pandang kita terhadap pemerintah. Mari kita pahami soal pemerintah menurut bacaan di atas. Dalam bacaan Keluaran 18, Tuhan berbicara melalui Imam Yitro bahwa Musa tidak mungkin mengurus bangsa Israel seorang diri. Musa harus berbagi tugas, membuat sebuah sistem, yaitu dibagi tugas dan tanggung jawab.
untuk mengatur bangsa Israel. Dibagi 100, dibagi 50, dibagi 10. Tujuan pembagian itu adalah sebuah ketertiban dalam mengatur sebuah bangsa. Kita semua tentu setuju dengan adanya sebuah sistem pendelegasian tugas dan wewenang agar tercipta keadilan, keadaan yang lebih baik. Tuhan tentu menghendaki keteraturan dan ketertiban. Dalam sebuah pemerintahan, sehebat apapun tidak mungkin seorang diri mengatur. Manusia hanya punya 2 tangan. Dan di dalam manajemen modern, berapa banyak span of control seseorang, yaitu kemampuan untuk mengatur langsung di bawahnya. Ada yang mengatakan manusia punya kemampuan mengatur 15, 20, 30 orang di bawahnya. Selebih dari itu mulai kerepotan. Jadi seperti Musa dalam Keluaran juga membagi kelompok secara berjenjang. Mirip ya, kelompok dengan pimpinan 10 orang. Jadi pemerintah itu pasti terdiri dari sekelompok atau sejumlah besar orang. Tergantung berapa besar yang mau diatur. Jumlah rakyatnya, jumlah pulau, jumlah lokasi. Misalnya mengatur Singapura dan mengatur Indonesia tentu berbeda karena batasan-batasan tersebut. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu. Pemerintah di dalam Roma punya kewenangan. Dijelaskan bahwa kewenangan itu berasal dari Allah. Pemerintah adalah hamba Allah untuk tujuan kebaikan. Pemerintah secara ringkas bertujuan menyelenggarakan keadilan, membuat rakyat sejahtera, menjaga keamanan, melindungi warganya. Secara umum, pemerintah mengusahakan hal-hal yang baik bagi rakyatnya. Jadi, tujuan pemerintah adalah baik dan sangat baik saat ditetapkan. Dan pemerintah berasal dari Allah. Dipahami bahwa dari awalnya, sejarahnya, pemimpin-pemimpin pemerintah adalah nabi atau raja yang dipilih oleh Allah. Pemerintah atau orang-orang pemerintahan dipilih orang-orang yang cakap. Di dalam Keluaran 18 ayat 21 dikatakan, cakap, yaitu punya kemampuan, takut akan Allah, orang yang dapat dipercaya, benci suap atau korupsi. Jadi kalau berbicara soal korupsi di pemerintahan zaman sekarang, itu sudah diingatkan ribuan tahun lalu. Jadi pilihlah orang-orang yang cakap untuk duduk di pemerintahan. Mengatur rakyat yang beragam dengan jumlah banyak itu tentu tidak mudah. Dan ditambah dengan ketidaksempurnaan organ-organ pemerintah, maka mudah melihat kekurangan, mudah mengatakan kok begini, kok begitu, rasanya tidak puas, kurang adil dan lain sebagainya. Mudah membuat daftar kekurangan. Apalagi kalau kita baca di media sosial yang beritanya simpang siur, mungkin membuat kita menjadi semakin bingung. Jadi pandailah kita menilai dan bersikap kritis dengan suara hati kita dan memohon pertolongan Tuhan dalam bersikap. Bila hari ini kita semua boleh ada di Indonesia, patutlah kita mensyukuri semua yang kita sudah alami, kita lalui, kita sadari tidak sempurna, tapi banyak hal baik sudah terjadi. Contoh, kita melihat berbagai kemajuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang patut kita syukuri. Misalnya, di dalam bidang pendidikan ada beasiswa, ada sekolah gratis, ada LPDP, dan itu semua sangat baik dan itu mendukung untuk bangsa lebih maju, lebih pintar. Pemerintah juga mencukupi hal-hal yang dasar, istilahnya basic need, sandang, papan, pangan, juga listrik masuk desa, internet buat semua, dan banyak hal lagi. Bayangkan kalau kita di era saat ini kita antri beras untuk makan. Kita minim untuk bisa berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada listrik, tidak ada obat, jalanan yang rusak, banjir, dan lain sebagainya. Kita bersyukur bahwa itu tidak terjadi dan kita sudah punya kebaikan yang sudah terjadi. Semua tentunya diusahakan dan itu adalah sebuah hasil kerja pemerintah. Soal COVID, apapun ceritanya, menurut saya adalah sebuah prestasi yang luar biasa melalui apa yang dilakukan pemerintah dengan berobat di rumah sakit gratis, obat gratis, vaksin, penyelenggaraan yang baik,
biarpun kurang sana sini tapi tetaplah baik. Kemudian kita bisa mensyukuri juga masalah transportasi. Kemarin acara mudik bisa lancar, relatif lancar ya. Tidak sempurna tetapi berjalan dengan baik. Jalan yang sudah bagus terhubung sana sini, kemudahan bepergian. Bayangkan kalau kita berjalan melalui jalan yang masih rusak, banyak lumpur, perlu berhari-hari menempuh, menyeberang sungai tidak ada jembatan. Bukankah itu menyulitkan? Dan bukankah kita mensyukurinya semua dengan kondisi yang ada di hari ini? Perlu kita doakan, kita dukung, pemimpin yang baik dikelilingi oleh orang-orang yang cakap, kaki tangan yang berusaha adil, bawahan yang selalu bekerja keras, dan banyak hal lainnya. Kita tahu si jahat yang selalu mengintai saat kekuasaan ada di tangan, maka bisa lupa langkah awal yang seharusnya benar menjadi berbelok jadi tidak benar. Kita terus mengingatkan agar juga kita bisa mensyukurinya dan mendukung. Ada sebuah slogan filsuf Marcus Tullius yang dikutip oleh Presiden John F. Kennedy, mungkin kita pernah mendengarnya. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara. Pertanyaan ke kita, apa yang sudah kita berikan? Mungkin sudah membayar pajak, mungkin sudah ikut ambil bagian dalam mendukung program-program di lingkungan untuk kebaikan banyak pihak, untuk menolong orang yang sulit, untuk menolong banyak hal di lingkungan kita. Atau juga kita sudah bisa memberikan ke negara itu berupa vote, peduli, itu untuk ikut memilih. Atau juga ikut ambil bagian menjadi orang-orang yang cakap di pemerintahan. Belakangan ini ada banyak cerita tentang Crazy Rich. Mungkin kita pernah mendengarnya, yaitu Crazy Rich dari Purwodadi. Seorang yang membangun jalan senilai 2,8 miliar dari kantong pribadi. Karena merasa kesal pemerintah kok tidak membereskan jalan yang seharusnya bermanfaat bagi penduduk setempat. Namanya Bapak Joko, bukan Jokowi ya. Bapak Joko ini melakukan ini menjadi program pribadi tetapi menjadi program yang mendukung pemerintahan karena untuk kebaikan rakyat setempat. Lalu Pak Gubernur yaitu Bapak Ganjar Pranowo datang dan berterima kasih dan ada pembicaraan kenapa hal ini sampai dilakukan. Memang seharusnya ini menjadi bagian pemerintah yang membangun. Katanya sudah coba menghubungi tapi tidak dibalas setelah sekian waktu dan lain-lain. Apapun kejadiannya, kita ingin mengatakan bahwa ini sebuah kejadian yang baik. Lalu ada pertanyaan yang diajukan juga. Bapak tidak mencalon menjadi lurah atau kepala desa kan? Oh, ternyata tidak. Jadi membangun jalan itu ikhlas, bukan cari pamor atau cari keuntungan transaksional agar dipilih menjadi seseorang nantinya. Ya, baguslah. Sebuah pujian untuk sebuah keikhlasan membangun jalan untuk rakyat setempat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mensyukuri atas kerja keras pemerintah yang sudah peduli kepada rakyat dan kepada kita semua. Meyakini pemerintah berasal dari Allah untuk sebuah tujuan kebaikan, mensyukurinya dan terus mendoakannya. Amin. Mari kita naikkan beberapa pokok doa dalam rangkaian doa 10 malam. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menaikkan doa untuk kaula muda di GKI Nurdin, generasi harapan ke depan, agar mereka bisa lebih aktif terlibat di berbagai kegiatan, menjadikan Nurdin sebagai tempat untuk melayani, untuk bersekutu, untuk bersama, berbagi, dan juga bersama tumbuh di dalam masa muda mereka. Tuhan yang menambahkan jumlah mereka, Tuhan yang membuka hati mereka, memberikan semangat, dan bisa menikmati kebersamaan belajar firman-Mu. Tuhan, Engkau yang memberikan gairah kepada mereka. Tolonglah kaula muda kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk pencarian pendeta GKI Nurdin. Kami percaya Tuhan akan memberikan dan mengatur yang terbaik. Tuhan yang memilih calon pendeta, mengutus dan mengirimkannya kepada kami sesuai dengan waktu yang Tuhan atur. Kami percayakan waktunya yang tepat, di mana kami akan terlayani terus. Tuhan, kami mensyukuri juga atas semua gembala yang pernah ada dan masih bertugas di GKI Nurdin. Mereka adalah wakil daripada Engkau yang menolong kami, agar kami terus bisa bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan,
Kami mohonkan pada waktunya Engkau yang mengirimkan, karena hamba-Mu melayani di GKI Nurdin, siapapun itu adalah misteri yang hanya yang Engkau yang tahu. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat dan simpatisan GKI Nurdin yang sedang sakit, yang perlu penanganan khusus, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang berobat jalan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan pertolongan, kekuatan, semangat, hal-hal yang baik agar mereka boleh tertangani di dalam proses kesembuhan mereka. Tuhan yang menumbuhkan harapan, karena kami tahu Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap anak-Mu. Tolonglah juga keluarga yang merawat, berikan kesabaran, kesetiaan merawat, dan hati yang sukacita, biarpun seringkali situasi tidak menjadi mudah. Tapi tetap kami percaya akan campur tangan-Mu Tuhan untuk kesehatan kami semuanya. Bapa, kami ingin berdoa untuk kepemerintahan, kami bersyukur semuanya, dan kami ingin mendoakan orang-orang yang cakap yang Kau sudah pilih di dalam menjalankan roda pemerintahan. Mereka melakukan dengan benar, peduli, adil, dan berpihak untuk kebaikan masyarakat. Tuhan yang menambahkan kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan di dalam menjalankan tugas keseharian mereka di dalam pemerintahan. Segenap jajaran, kami ingin doakan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para pimpinan puncak, segenap jajaran di pusat maupun di daerah, lembaga-lembaga, TNI, Polri, Kejaksaan, MPR, DPR, DPRD, dan segenap aparat pemerintah semuanya. Tuhan yang memberikan kesadaran buat mereka untuk terus melayani, dan mereka ditegur oleh banyak hal sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang merugikan, dan mereka boleh kembali melakukan tugasnya dengan baik. Jauhkan dari godaan iblis dan bela kebenaran hati mereka yang berbicara. Roh-Mu yang kudus menolong anak-anak-Mu, berkati mereka serta keluarga mereka, dan terus berharap pada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin menaikkan doa syafaat ini semua, Tuhan yang menyempurnakannya. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, renungan malam ini di dalam rangka doa Pentakosta, semoga menjadi berkat buat Bapak Ibu saudara sekalian dan kita semua. Amin.